Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di perkuliahan kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Baik, pertama-tama Bapak memohon maaf dulu karena minggu kemarin Bapak tidak bisa mengisi perkuliahan dikarenakan Bapak ada acara keluarga gitu ya. Baik, pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan pertama dulu, Bapak sudah menyampaikan tentang mekanisme perkuliahan. Di pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan pendahuluan ya tentang mata kuliah daripada kewirausahaan ini ya. Baik, pendahuluan mata kuliah kewirausahaan ya. Oke, yang pertama-tama Bapak sampaikan kembali mengenai jadwal perkuliahan kita, bahwa kita kuliah melalui dua media ya, yaitu media WhatsApp Group, ini Bapak mengingatkan kembali saja ya, dan melalui Zoom ya. Nah, untuk hari ini, Jumat 5 Maret 2021, kita kuliah melalui media WhatsApp Group ya, yaitu jam 8 sampai dengan jam 9.30 pagi ya. Oke, ini dia mengenai jadwal kuliahnya. Kemudian, baik ya, kita langsung masuk kepada materinya ya. Kalian pernah mikir nggak ya nanti setelah kalian lulus kuliah ya, sekarang kalian semester berapa ya? Semester 4 ya, semester 5, 6, 7 lulus kuliah, itu kalian mau kerja ya, cari kerja jadi pegawai atau mau bisnis, mau wirausaha. Pernah kepikiran nggak sampai sejauh itu ya? Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ada berita ya tentang pengangguran ya. Akibat pandemi COVID-19 ini, itu jumlah pengangguran yang ada di Indonesia hampir 10 juta ya. 10 juta itu jumlah yang sangat banyak banget ya. Jadi 10 juta orang itu gara-gara pandemi nganggur, nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi memang pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan saja ya, tetapi juga ekonomi sangat-sangat berpengaruh ya. Banyak perusahaan yang merumahkan. Merumahkan ini istilah apa ya? Istilah yang lebih sopan lah ya, atau istilah ini di PHK gitu ya, dipecat gitu ya ke beberapa perusahaan karena memang perusahaan-perusahaan tersebut sepi pengunjung ya. Salah satu yang paling berdampak adalah di sektor pariwisata. Hotel-hotel yang ada restorannya kita lihat di Gili Trawangan kok di Lombok itu sepi sekali, tidak ada pengunjung sama sekali ya. Bandingkan ketika hari-hari biasa sebelum pandemi itu sangat-sangat ramai ya. Nah itu semua para pegawainya harus dirumahkan ya, karena nggak ada tamu yang nginap, nggak ada wisatawan yang datang ke sana ya, sehingga dan itu baru hanya di Gili Trawangan, belum di Bali ya, satu pulau yang mengandalkan pariwisata itu ya, itu sangat-sangat berdampak ya. Nah, di sisi lain, angkatan kerja terus bertambah. Angkatan kerja itu adalah orang-orang yang sudah qualify untuk bekerja. Salah satunya adalah orang-orang yang sudah lulus kuliah, sudah dapat gelar sarjana, mereka sudah punya kualifikasi sebagai seorang sarjana dan siap untuk bekerja. Nah, itu terus bertambah ya. Kenapa? Karena dunia pendidikan terus saja kuliah ya, terus saja wisuda ya. Wisuda tidak ada hentinya, terus bertambah ya. Walaupun dengan wisuda online, tetap di wisuda. Angkatan kerja terus bertambah. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan semakin kurang, sehingga tidak heran kemudian jumlah penganggurannya semakin banyak. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan kemandirian ekonomi, atau bahasa simpelnya adalah dengan bisnis, dengan berwirausaha. Ya, jadi membantu pemerintah, membantu masyarakat yang ada, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kita bisa menyerap tenaga kerja, menyerap pengangguran-pengangguran tersebut ya. Karena begini ya, selain memang karena jumlah pekerjaan yang sedikit, penyebab pengangguran itu sebenarnya bukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan, melainkan karena
malas bekerja ya, etos kerja itu yang masih kurang ya. Sebenarnya kalau dia mau bekerja itu lapangan pekerjaan sangat terbuka lebar ya, sangat terbuka lebar. Banyak sekali orang yang mengeluh ya ketika berbicara tentang bisnis, berbicara tentang wirausaha, yaitu tidak ada modal. Ya, Pak, saya mau bisnis tapi nggak ada modalnya, Pak. Oh, saya nggak punya uang untuk beli barang, untuk apa, menggaji karyawan dan segala macamnya ya. Tidak ada modal ya, alasan utama mengapa orang tidak berwirausaha ya. Ini alasan nomor satu ya. Kenapa kamu nggak usaha? Nggak punya modal, dia bilang gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya modal tersebut tidak hanya dalam bentuk uang. Ya. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki saat ini, itu sebagai modal kita untuk berwirausaha. Ya. Jadi jangan menunggu sempurna baru memulai bisnis, tapi mulailah. Kemudian nanti pelan-pelan kita akan sempurnakan bisnis kita tersebut. Ya. Ya, kita manfaatkan apa yang ada ya. Kita punya motor, ya digojekin aja. Kenapa tidak ya? Kita bisa berwirausaha, kita bisa daftar di Gojek ya, dan itu gratis ya. Bahkan banyak orang, banyak mahasiswa yang Bapak lihat juga sembari dia kuliah, dia juga setelah pulang dari itu dia Gojek ya, pakai motornya ya. Bahkan beberapa orang itu tidak hanya Gojek tapi di Grab dia juga daftar ya. Jadi ganti-gantian gitu ya antara Gojek dengan Grab satu orang gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan ini motor yang kita punya kalau dikatakan di dekat rumah kita ada usaha gitu ya, katakan dagang nasi yang harus ngirim nasinya kemana gitu, kita bisa menawarkan jasa kita, mau dianterin nggak nasinya, nanti dikasih upah berapa gitu ya. Jadi dengan apa yang ada saat ini pun kita sudah bisa berwirausaha ya, sudah bisa usaha sendiri gitu ya, walaupun Gojek ini pun kita bekerja pada perusahaan ya, tapi secara tidak langsung ini juga tergolong semi lah ya, semi wirausaha ya, karena kita mencari pelanggan, kita ngantar dan seterusnya ya. Kita hanya membayar sekian persen saja kepada Gojeknya sebagai bentuk loyalty lah gitu ya kepada perusahaannya. Kemudian kalau kita punya HP sekarang, kenapa tidak jualan online saja ya? Zaman sekarang apa saja bisa dijual ya. Pak, saya nggak punya barang untuk dijual ya, jualin barang orang ya. Tidak harus kita memiliki barang sendiri ya. Barang orang pun kita bisa jual ya. Atau istilahnya kalau di dalam dunia online shopping itu dropshipper istilahnya. Dropshipper itu adalah orang yang jualan online ya, dia jualan, dia buka toko tapi nggak punya barang. Terus kalau nggak punya barang, apa yang dijual, Pak? Jadi yang dijual adalah barangnya orang ya, jadi dia menjual kembali atau istilahnya reseller lah gitu ya. Nanti kita akan lihat apa bedanya reseller dengan dropshipper ya. Akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti yang lebih detailnya ya. Di pertemuan ini Bapak baru membahas tentang pendahuluannya saja ya. Kemudian bisnis wirausaha itu nggak hanya melulu tentang barang ya, tentang produk berupa barang ya, apa yang harus kita jual gitu ya, tetapi bisa juga berupa jasa. Jadi kalau kita punya jasa tertentu, keahlian tertentu, bisa kok dibisnisin. Misalkan kita bisa cukur rambut, kenapa tidak kita buka jasa cukur rambut? Kita bisa punya keahlian pijit ya, urut gitu ya, kenapa tidak kita buka jasa pijit gitu ya. Pijit ini kan modalnya murah banget ya, paling modal minyak urut itu saja. Minyak urut itu pun paling berapa sih harganya, kemudian itu bisa dipakai berkali-kali. Artinya dengan apa yang ada saat ini bisa kok kita memulai bisnis tersebut ya, termasuk ada sampah di sekitar kita itu, bahkan kalau orang punya keahlian ya, dia pandai membaca peluang, sampah-sampah itu dikumpulin, itu di kerajinan tangan gitu ya, bisa jadi tas, bisa jadi bunga dan lain sebagainya itu ya. Artinya memulai bisnis tidak harus dengan modal yang besar ya, apa yang kita miliki saat ini pun bisa kita gunakan sebagai modal untuk memulai bisnis tersebut ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya, apa sih bedanya kita menjadi seorang pegawai ya, kerja di kantor, kerja sama orang,
dengan kita buka bisnis sendiri ya, berwirausaha. Apa sih bedanya ya? Yang pertama, kalau kita jadi pegawai itu kita aman ya. Aman dalam artian setiap bulan kita pasti dapat gaji ya. Biasanya sih kalau perusahaan tuh setiap tanggal 25 ya, dia akhir bulan itu biasanya dia gajian. Dan setiap tanggal 25 ya pasti gajian dia ya. Kalau emang dia kerja di sana ya. Kemudian nanti ada uang pensiun, ada uang pesangon, ada uang dan lain-lain sebagainya ya. Kalau pegawai negeri sipil biasanya tanggal 1 dia gajiannya ya, awal bulan. Jadi kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan, katakan Ruby gitu ya, di akhir bulan kita lihat Ruby itu rame, maka orang-orang yang belanja itulah orang-orang pekerja kantoran swasta ya, karena dia gajiannya akhir bulan. Tapi kalau kita datang awal bulan dan itu rame orang belanja, bisa ya kemungkinan besar itu adalah pegawai negeri sipil gitu ya, PNS ya, karena PNS gajiannya di awal bulan. Jadi kalau PNS itu dia digaji dulu baru kerja. Kalau pegawai swasta kerja dulu baru digaji gitu ya. Kemudian kalau kita buka bisnis sendiri itu kita bebas ya, kata kuncinya bebas ya. Yaitu kita tidak terikat waktu, kita mau kerja kapan saja bisa dan mau kerja di mana saja juga bisa ya. Tidak ada pakaian khusus dan segala macam. Jualan online tuh mau tidur-tiduran di rumah juga bisa jualan online ya. Tidak ada batasan waktu, tempat dan lain sebagainya ya. Kalau jadi pegawai itu dia low risk, low return juga ya, artinya resikonya kecil ya, pendapatannya juga terbatas gitu ya. Potensi pendapatannya dibatasi oleh jabatannya dia, kemudian oleh usia ya. Usia kalau pegawai itu dia dibatasi, nggak boleh terlalu tua. Contoh kayak apa namanya, SPG ya, Sales Promotion Girl ya, yang mempromosikan barang-barang, kayak mempromosikan mobil, rumah dan segala macamnya itu, kamu niaga itu ya, itu dibatasi umurnya, tidak boleh lebih dari 25 tahun ya. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa jadi SPG lagi, tapi sudah masuk ke back office nanti, kira-kira seperti itu. Jadi ada batasan-batasan usia. Kemudian sampai usia mungkin 60 nanti harus pensiun ya, sudah tidak dianggap tidak bisa bekerja lagi. Tapi kalau bisnis itu tidak dibatasi oleh usia ya, usia berapapun dia bisa berbisnis ya. Dan dia high risk high return, memang resikonya lebih besar ya, tetapi potensi keuntungannya pun lebih besar ya. Potensi keuntungannya itu tidak terbatas ya. Semakin giat kita bekerja ya, semakin besar potensi keuntungan yang kita bisa dapatkan melalui bisnis tersebut. Oke, kemudian kalau pegawai itu dia statis ya, monoton ya, artinya melakukan pekerjaan itu sesuai dengan perintah, pekerjaannya itu ya sudah dia lakukan itu saja setiap harinya ya. Beda halnya dengan pebisnis ya, kalau bisnis itu dia dinamis ya, mengikuti tren yang ada ya. Kalau dulu itu jualan bakso bakar itu laris banget gitu, semua orang jualan bakso bakar. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai berkurang bakso bakarnya. Yang banyak sekarang rujak jambu kristal itu ya, itu sekarang. Jadi bisnis itu dinamis ya, dia mengikuti tren yang ada, memanfaatkan peluang yang ada. Sekarang ini, besok seperti ini lagi dan seterusnya. Jadi dinamis terus berkembang. Yang awalnya belajar membuat bakso bakar, sekarang dia mau tidak mau harus belajar bikin rujak jambu kristal gitu ya. Kemudian kalau pegawai itu dia butuh hard skill ya, jadi pendidikan IPK minimal sekian, harus tinggi dan lain sebagainya gitu ya, berpenampilan menarik gitu ya. Tapi kalau pebisnis itu dia lebih ke arah ya, bukan berarti dia tidak butuh hard skill ya, tetap butuh ya, tetapi lebih dominan kepada soft skill ya, artinya seperti kemampuan dia bergaul, kemampuan menawarkan barang, pandai berbicara dan seterusnya ya. Nah, tadi menyambung di pertanyaan yang pertama Bapak tadi, setelah kalian lulus nanti mau pilih bekerja atau berbisnis ya, ini berkaitan dengan pilihan bekerja ya. Yang pertama adalah menjadi pegawai, yaitu orang yang digaji, atau menjadi pebisnis, orang yang menggaji ya. Jadi tidak ada pilihan terbaik ya antara kedua hal ini ya. Setiap orang memiliki kisah hidupnya sendiri-sendiri ya. Setiap orang sangat bisa menjadi pegawai dan dia sukses, sangat bisa. Setiap orang pun bisa menjadi pebisnis dan sukses, sangat bisa ya. Jadi kedua hal ini memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sukses, tergantung kepada orang tersebut ya.
Jadi pilihan bekerja tersebut sangat bergantung juga pada kondisi spesifik setiap orang. Keadaan setiap orang tuh berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan kamu harus jadi pebisnis gitu ya, nggak bisa ya, karena kondisinya boleh jadi berbeda-beda ya. Boleh jadi kehidupan keluarga di saat itu sedang membutuhkan keuangan yang sifatnya aman, setiap hari ada, mungkin dia lebih cocok jadi pekerja, jadi pegawai, atau dan macam-macam ya, banyak situasi, banyak kondisi, banyak karakter orang yang mungkin ada beberapa orang yang saya kesulitan kalau harus pergi keluar rumah karena saya ada mungkin gangguan di tubuhnya, penyakit dan segala macam, sehingga saya lebih memilih untuk menjadi pebisnis sehingga saya bisa bisnis di rumah dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing pilihan tersebut baik ya, tidak ada yang buruk dan memiliki potensi yang sama untuk bisa sukses ya. Bahkan kita bisa memilih keduanya ya. Menjadi pegawai sembari berbisnis adalah juga sebuah pilihan yang tepat ya. Jadi kita bisa menjadi pegawai sembari kita juga menjadi pebisnis ya. Bapak sendiri dulu di awal-awal ketika lulus sarjana, Bapak mulai dengan bisnis ya. Bapak waktu itu ikut kerja sama pamannya Bapak, itu nganfas barang. Waktu itu jualan Coca-Cola ya, dari kita ambil di distributor pakai mobil pick up gitu ya, kemudian kita taruh di warung-warung lah. Nah Bapak waktu itu begitu lulus sarjana kerjanya itu ya, Bapak belajar bisnis di sana, jualan nganfas gitu ya ke pasar-pasar, ke warung-warung gitu ya. Pak, apa nggak malu Pak, sarjana kok kerjanya ngangkut-ngangkut Coca-Cola gitu ya? Ngapain malu ya, kalau memang pekerjaan itu halal, baik ya dijalani ya, nggak masalah ya. Oke, kemudian Bapak coba melamar di pekerjaan di sebuah perusahaan ya, alhamdulillah Bapak diterima di sana, kemudian Bapak bekerja di sana. Sembari Bapak bekerja pun Bapak tetap berwirausaha ya, tetap berbisnis ya. Bapak pernah jualan sepatu, Bapak nawarin ke temannya Bapak, mau beli sepatu nggak ini, dan segala macamnya. Bapak pernah jualan tas dan seterusnya ya. Jadi artinya menjadi pegawai dan menjadi pebisnis itu bisa dilakukan dengan waktu yang bersamaan gitu ya. Dia bukan satu pilihan yang harus dipilih salah satunya gitu, enggak, tapi juga bisa dipilih keduanya. Sama seperti seorang wanita ketika sudah jadi seorang istri ya, apakah dia mau milih menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Nah ini kan seakan-akan harus milih salah satu, padahal bisa milih keduanya. Di satu sisi dia jadi istri rumah tangga, pun dia punya bisnis gitu ya, itu sangat-sangat bisa dilakukan ya. Jadi sekali lagi ini bukan dikotomi, dikotomi itu harus milih salah satu, enggak, tetapi bisa milih keduanya ya. Nah mata kuliah ini mengajarkan kepada kalian gimana sih caranya agar bisa memulai bisnis tersebut ya. Jadi kalaupun nanti Anda memilih untuk menjadi seorang pekerja, Anda juga bisa sembari berbisnis. Kalau Anda memilih sebagai seorang pebisnis, ya ini tentu bisa semakin menambah wawasan Anda, bekal Anda untuk kemudian nanti memulai bisnis tersebut ya. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan pilihan menjadi pegawai atau pebisnis, masing-masing memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri ya. Dan bisa dilakukan keduanya ya. Jadi ada yang milih satu, milih dua, atau milih dua-duanya, itu sangat sangat memungkinkan ya. Nah, karena ini mata kuliah kewirausahaan, Bapak akan lebih fokus pada sisi pebisnisnya ya, sisi pengusahanya, sisi bagaimana menjadi seorang wirausahawan ya. Baik, ya, Bapak akan sampaikan beberapa hal mengenai sisi positif wirausaha. Yang pertama adalah harga diri ya. Pengusaha yang sukses seringkali disegani dan dihormati di masyarakat. Coba kita lihat ya, pengusaha-pengusaha yang sukses itu rata-rata dihormati dia di masyarakat ya. Bapak di dekat rumah itu ada yang jualan ini lalapan, tenda-tenda di pinggir jalan itu ya. Yang kalau rukonya biasa kan di depan-depan ruko. Kalau ruko itu kan biasanya buka pagi sampai sore lah, kira-kira habis asar tuh nanti sudah persiapan mau tutup. Habis maghrib atau ya sebelum maghrib lah, habis asar itu sudah mulai buka warung-warung tenda itu ya. Nah itu ada tetangga Bapak dekat rumah itu, dia sukses berbisnis itu ya, dan dia bisa beli rumah, bisa beli mobil dan segala macamnya, sehingga kemudian di hadapan masyarakat dia disegani sebagai seorang pengusaha yang sukses ya, karena dia bisa mempekerjakan banyak pegawai dari lingkungan sekitar yang ada ya.
Nah, wirausaha juga seringkali dianggap sebagai seorang pahlawan ya. Kenapa? Karena pengusaha bisa dianggap sebagai penyelamat bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan ya. Pengusaha itu bisa mempekerjakan banyak orang ya. Ini contoh di foto ini itu banyak warga-warga sekitar yang diberdayakan melalui usaha apa itu kerajinan tangan ya. Itu sehingga pengusaha tersebut dianggap sebagai pahlawan, orang yang berjasa karena bisa apa ya memberikan rezeki ya kepada masyarakat sekitar yang ada. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan ketika kita menjadi seorang pegawai, ya. Kemudian pendapatan yang tanpa batas ya. Jadi besar kecilnya pendapatan ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita jadi wirausahawan ya, ditentukan oleh kerja keras pengusaha itu sendiri. Semakin keras dia bekerja, semakin besar potensi pendapatan yang bisa dia raih gitu ya. Kemudian kreatif ya, meningkatkan kreativitas ya. Rata-rata wirausaha itu pasti orangnya kreatif ya. Kreatif dia mampu membaca sesuatu yang tidak bisa dibaca orang lain. Ya, dia mampu membaca peluang usaha. Kalau orang lain melihat, apa sih ini sampah, sekedar sampah dibuang-buang. Tapi orang yang berjiwa wirausaha, dia bisa mengolah sampah tersebut menjadi berbagai macam barang dan dijual dan menghasilkan uang. Ya, Bapak pernah menghadiri pelatihan tentang bagaimana botol-botol plastik itu bisa diolah, dipotong sedemikian rupa terus jadi bunga dan bunga itu bisa dijual ya. Bunganya dijual harga 10.000, padahal bahan bakunya botol-botol plastik itu dibuang di mana-mana gratis gitu ya. Hanya butuh keterampilan untuk merangkai dan seterusnya ya. Artinya orang-orang wirausaha ini dia kreatif ya, dia mampu membaca peluang, dia mampu melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain gitu ya. Bisa melihat hantu gitu ya, enggak ya. Kemudian wirausaha ini pun dapat diwariskan. Kalau kita kerja di kantoran, pegawai, kita pensiun ya sudah selesai, nggak bisa diwariskan ke anak cucu kita. Tapi beda dengan wirausaha. Kalau kita punya usaha, usaha tersebut sukses, sangat-sangat bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Ya, berapa banyak usaha yang turun-temurun ya dari generasi ke generasi gitu ya. Ya, jadi siapa bilang bahwa berwirausaha itu nggak punya masa depan? Justru berwirausaha itu sangat punya masa depan. Tidak hanya untuk dirinya, bahkan bisa diwariskan hingga anak cucunya nanti. Gitu ya. Oke, kemudian apa sih langkah awal menjadi pengusaha ya? Yang pertama adalah berani memulai dulu ya. Tidak semua orang berani memulai ya. Maka yang sangat ditekankan dalam menjadi seorang pengusaha adalah berani mulai dulu ya. Kalau tidak bisa mulai dari yang besar, ya mulai dari yang kecil dulu, mulai saat ini ya, nanti kita sempurnakan kemudian ya. Kemudian berani menanggung resiko. Ini ciri-ciri pengusaha itu ya. Karena bisnis itu hanya ada dua pilihan, kalau tidak untung, ya rugi. Gitu ya. Jadi belajar menghadapi masalah. Bahwa kerugian itu bukan sesuatu yang apa ya, yang kita takuti gitu, nggak masalah kita rugi ya. Karena dari rugi itulah kita bisa belajar kenapa kok kita rugi, apa yang salah, apa yang harus kita perbaiki. Jadi mental seperti itu yang harus kita miliki ya, nggak apa-apa rugi ya, tetapi kemudian kita bisa mempelajari kenapa kita rugi agar di masa yang akan datang kita nggak rugi lagi gitu ya. Jadi belajarlah menghadapi masalah yang ada, bukan lari dari masalah, tidak ya. Kalau ada masalah hadapi dia, jangan kita lari ya, seberat apapun kita hadapi gitu ya. Itu mental seorang pengusaha itu seperti itu ya. Kemudian perlu perhitungan ya, betul kita harus berharap yang terbaik ya terhadap usaha yang kita jalani, tetapi di sisi lain juga kita harus persiapkan yang terburuk. Kita harus hitung kira-kira potensi kerugiannya berapa banyak nih kalau kita usaha seperti ini. Kalau nanti rugi benar, kita masih punya dana simpanan nih untuk bisa bertahan hidup, kira-kira seperti itu. Kemudian pantang menyerah ya, kalau kita rugi jatuh ya bangkit lagi, cari peluang usaha baru lagi gitu ya. Mental orang yang nggak ada kapoknya gitu ya, dan jatuh ya bangkit lagi gitu ya. Mental seorang fighter petinju gitu ya, ya kalah ya bangkit lagi, latihan lagi ya, tanding lagi gitu ya. Kemudian komitmen ya, jadi kalau kita usaha
katakanlah berhutang, ya kita komitmen. Kalau ada hutang, diprioritaskan, harus dilunasi. Kemudian kalau kita memang mempekerjakan orang lain, ya kita prioritaskan untuk menggaji karyawan tersebut tepat waktu, ya kita komitmen. Kemudian harus ada etika moralnya tentunya, ya tidak mengganggu orang yang ada di sekitar, ya limbah, katakan kita produksi makanan gitu ya, limbahnya tidak mengotori selokan yang ada, tidak ribut-ribut dan lain sebagainya, ya. Oke, itu dia mengenai materi kita sampai kepada simpulan sekarang, ya. Yang pertama tadi, angkatan kerja semakin bertambah, tetapi kemudian kesempatan kerja semakin berkurang, ya. Maka wirausaha adalah salah satu solusinya untuk mengatasi pengangguran tersebut. Kalau tidak ada modal, kita bisa manfaatkan apa yang ada dulu, ya. Kemudian kalau pegawai, perbedaannya adalah pertama dia aman, kemudian tetapi pendapatannya dibatasi, kemudian statis, monoton, ya butuh hard skill. Kalau pebisnis itu cenderung lebih bebas dari sisi waktu, kemudian tempat dan lain sebagainya, ya. Ada potensi pendapatan yang tidak terbatas, ya, jadi tergantung usahanya, semakin keras semakin besar potensi keuntungannya, dinamis, terus berubah, ya, dan butuh soft skill, ya, kemampuan bergaul, berkomunikasi gitu, ya. Antara pegawai dan pebisnis adalah tidak ada pilihan yang terbaik, ya. Setiap orang memiliki karakteristik yang unik, ya, memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang lebih cocok jadi pegawai, ada yang lebih cocok jadi pebisnis, atau ada yang lebih cocok juga menjadi keduanya. Ya, dan karena ini adalah mata kuliah kewirausahaan, Bapak akan lebih dominan menampilkan sisi-sisi positif dari bagaimana kita menjadi seorang wirausahawan, ya. Sisi positifnya diantara lain adalah harga diri, ya. Kalau kita bisnisnya sukses, kita akan dihormati di masyarakat, ya, menjadi pahlawan karena kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah kita dapat mewariskan usaha kita tersebut kepada anak cucu kita nanti, ya. Langkah awalnya pertama, berani mulai dan menanggung resiko yang ada, penuh perhitungan terkait dengan untung ruginya, pantang menyerah, komitmen, dan etika moral, ya. Baik, demikian dan terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan. Terakhir dari Bapak, penyebab pengangguran itu bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan, tetapi karena malas bekerja. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki etos bekerja tersebut, ya. Pagi-pagi bangun tidur, jangan duduk-duduk terus ngopi, ngerokok, tidak, ya, tapi bekerjalah, ya, apa ya. Ada pekerjaan bersih-bersih rumah dan segala macamnya, ya, untuk membangun etos bekerja tersebut, ya, sehingga kita terbiasa untuk bekerja dan semangat ketika bekerja, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.